Konten prank emang hampir selalu jadi trending di sosial media ya, apapun jenisnya. Entah itu konten prank negatif, positif, atau cuma buat seru-seruan aja. Prank bahkan bisa jadi konten yang paling banyak ditonton dan diminati ketimbang konten lainnya, sekalipun isinya lebih berisi. Kira-kira kenapa ya? Kok orang-orang suka sih sama konten prank? Apakah ada alasan psikologis atau ilmiahnya? Mari kita cari tahu jawabannya. Sebelum itu, subscribe dan aktifkan lonceng dulu ya guys, supaya kamu gak ketinggalan berbagai informasi seru dari Find Out. Dalam buku Humiliation yang terbit tahun 2011, Kostenbaum menyebutkan kalau orang-orang itu cenderung suka melihat atau menonton ekspresi kikuk, malu, dan bersalah para korban prank. Ini karena penonton gak tahu reaksi macam apa yang bakal ditunjukkan korban saat dia dikerjai. Reaksi yang gak terduga inilah yang bikin orang-orang merasa senang, karena punya efek kejut yang ternyata emang menghibur dan bikin ketagihan. Ini dikenal dengan istilah motivasi voyeuristik. Hal inilah yang lalu dikapitalisasi berbagai media, termasuk televisi dan sosial media. Di Indonesia, acara spontan pernah jadi salah satu acara terbaik dengan konten pranknya. Di Amerika, Candid Camera yang bertema prank bahkan bisa bertahan dari tahun 1948 hingga 2014-an. Nah, kalau di sosial media, kayak misalnya Instagram dan YouTube, gimana tuh? Banyak banget kan guys yang bikin konten prank? Kecenderungan untuk ngeprank orang lain ternyata juga bagian dari hasrat untuk menakuti atau memberi kejutan. Tony Blockley, seorang kriminolog dari University of Derby menyebutkan, hasrat ini merupakan bagian dari sensasionalisme, di mana saat melakukan prank dan reaksi dari korban sesuai ekspektasi, maka ini akan membuat ego pelaku semakin kuat. Pelaku prank yang sukses mengerjai korban biasanya akan memiliki power yang lebih. Pelaku juga akan merasa kalau dirinya bisa mengontrol emosi orang lain dari kegiatan pranknya. Nah, kalian tahu nggak nih guys, kalau biasanya para prankster itu cenderung meniru tren prank yang memang sedang hits. Dari riset Rini Hobbs and Silksgrave, meniru apa yang sedang menjadi tren itu bisa membuat seseorang makin terhubung secara sosial, terutama di YouTube saat ini. Karena secara nggak langsung mereka juga sedang membangun afiliasi dengan komunitas YouTube-nya. Makanya nih guys, sampai saat ini video prank masih jadi salah satu konten yang paling banyak ditonton, utamanya di YouTube ya guys ya. Sebetulnya sah-sah aja sih ketika kamu berkreasi dan membuat konten prank, tapi perlu diingat juga ya guys, prank juga seharusnya nggak merugikan pihak manapun, apalagi kalau sampai merugikan secara fisik, material, dan psikologis. Aduh, jangan sampai deh ya. Nah, itu tadi guys, alasan kenapa orang-orang cenderung suka dengan konten prank. Jangan lupa like, comment, dan share supaya makin banyak yang nonton dan makin banyak yang tahu.